Kau sepuh dalam kisah Langit Membara di Bumi Jampare disajikan oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Bentar yang bertikai mulai bertarung. Bentar yang pernah mengembara ke Tibet mengeluarkan oleh-oleh dari negeri atap langit tersebut, yaitu ilmu salju menyiram bumi. Sedangkan Bentar yang bermukim di Bukit Pasir Ipis mengeluarkan ilmu warisan mendiang Brahma Kumbara, yaitu ajian Bayu Badra. Dua sosok tubuh manusia yang sama dan serupa akan memperebutkan satu bentar. Ayo menyiram bumi! Ayo Batman! Sangat hebat, badai salju melawan badai prahara. Udara di sekitar tempat ini mulai terasa dingin, terkena hawa salju, dan pohon-pohon tumbang terkena badai prahara. Eyang Balung dan semua muridnya berlindung mencari tempat yang aman dari amukan badai prahara dan hujan salju. Tapi aku tidak perlu berlindung. Aku sanggup menandingi kedahsyatan kedua ilmu keniscayaan itu. Aku akan tetap berdiri di sini, menyaksikan dua bentar yang bertarung. Guru! Ada apa daku? Saya jadi teringat cerita wayang. Wayang? Iya, cerita Palguna dan Palgunadi. Dua orang kembar. Iya, Guru. Seperti sekarang itu. Dua orang yang sama dan serupa sedang bertarung. Dua-duanya bernama Raden Bentar. Badannya, mukanya sama, hanya pakaiannya yang berbeda. Yang satu memakai baju kuning, yang satunya baju putih. Aneh bagaimana? Benar-benar pemandangan yang menakjubkan. Dua orang yang serupa bertarung. Kalau bersatu kan lebih baik. Bersatu? Iya, kalau bersatu kan bagus. Seperti dua orang bersaudara kembar. Kemana-mana berdua, kan lucu. Kau ini ada-ada saja, Kabut. Mereka bukan saudara kembar. Justru sebaliknya. Dua orang yang bermusuhan dan salah satu harus mati supaya hanya ada satu bentar. Iya, Guru. Ayo menyiram bumi! Ayo aja! Mau udara mulai terasa dingin. Kenapa udara obat ilmu yang dikeluarkan oleh bentar yang berbaju kuning itu. Tandanya ilmu keniscayaannya dari Tibet. Kenapa udara jadi dingin seperti ini? Bahaya, udara di sekitar Bukit Pasir Ipis ini semakin dingin. Semua murid-muridku menggigil kedinginan. Yang tidak pernah berhawa dingin, sekarang dinginnya melebihi puncak. Anak-anak, Guru, pusatkan pikiran kalian, atur pernapasan. Tapi Guru. Bukan main, ilmu salju menyiram bumi itu hebat sekali. Udara di sekitar tempat ini yang tadi berada panas sekarang menjadi dingin sekali, seperti hawa udara di puncak gunung yang tinggi. Murid-murid perguruan Pasir Ipis itu semuanya menggigil, duduk bersila, mengatur pernapasan supaya tidak mati beku.
Tapi guru mereka, Eyang Balung, nampak biasa saja. Berarti dia memiliki ilmu yang tangguh, dapat melawan hawa yang dinginnya luar biasa seperti ini. Nah, pertarungan yang tadi masih seimbang, sekarang mulai nampak hasilnya. Bentar yang berpakaian putih-putih mulai lemah, tubuhnya gemetar, dan kedua kakinya mulai goyah. Sedangkan Bentar yang berpakaian kuning-kuning tetap tangguh, berdiri dengan kokoh dan tegar. Bentar yang berpakaian putih-putih serpoyongan, tubuhnya menggigil tidak kuat menahan hawa dingin, menjadi limbung dan oleng. Badai angin topan sudah hilang sama sekali, dan butiran-butiran salju yang banyak itu mulai menutupi Bentar putih. Iya, sekarang sekujur tubuh Bentar putih tertutup salju. Wah, bahaya, dia bisa mati beku. Lasmini, kau lihat, aku tidak ahli dalam ilmu kadikjayaan. Aku tidak kuat melawan Bentar palsu. Dia roboh. Tubuhnya dingin sekali. Dia sudah membeku. Eyang Balung. Hei, Bentar palsu, ilmu kadikjayaan yang kau bawa dari Tibet memang luar biasa. Eyang Balung berkelebat menyambar Bentar dan terus dibawa pergi. Iya, cepat sekali dia bergerak. Dalam sekejap mata sudah hilang lenyap dari pandangan. Eyang Balung, kemanapun kau pergi, aku kejar. Bentar palsu harus mati. Bentar yang satunya juga pergi mengejar Eyang Balung yang membawa Bentar yang beku. Semuanya pergi. Aku juga harus pergi menyusul mereka. Ya, aku harus tetap hadir menyaksikan hasil akhir dari kemelut ini. Wah, lumayan. Perahu layar ini kecil, tapi kuat. Aku rasa bisa dipakai berlayar sampai di Swarnadwipa. Siapa itu? Siapa dia? Seorang laki-laki tua berpakaian bekawan tiba-tiba muncul di hadapanku. Dan dia menggendong seseorang di pundaknya. Espati. Eyang Balung. Eyang Balung. Yang kau pikul di atas pundakmu itu bukankah Bentar, Eyang? Iya. Kenapa dia? Apa yang terjadi, Eyang? Dia bertarung dan kalah. Bertarung dengan siapa? Orang Tibet. Orang Tibet? Aku tidak ada waktu. Itu perahu layar milikmu. Iya, Eyang. Baru saya beli dari seorang nelayan. Aku pakai. Mau kemana, Eyang? Mau mengobati Bentar. Tapi jangan macam-macam, Espati. Kalau kau tidak ingin, aku bunuh sekarang juga. Sialan. Perahu layar itu biarpun kecil dan jelek, tapi harganya cukup mahal. Seenaknya saja Eyang Balung merampasnya begitu saja. Itu siapa lagi yang datang? Hah? Itu Bentar. Bentar yang itu berpakaian kuning. Berarti yang bertemu dengan aku tempo hari. Bentar! Raspati!
Raspati, kau ada di sini? Aku mau berlayar ke Suwarnadwipa, tapi perahu layar dirampas oleh Eyang Balung. Eyang Balung? Iya. Kau kenal dengan dia? Tentu saja. Dia guru perguruan Bukit Pasir Ipis. Iya, benar. Dialah yang menyelamatkan Bentar, sehingga dia lolos dari cengkramanku. Cengkraman? Iya. Berarti kau yang bertarung dengan Bentar? Iya. Waktu tempoh hari kita bertemu, dan kau mengatakan bahwa Bentar palsu berada di Bukit Pasir Ipis. Aku segera ke sana dan ketemu. Lalu kami bertarung. Dia kalah, tapi dibawa kabur oleh gurunya Eyang Balung. Loh, kata Eyang Balung yang bertarung dengan Bentar orang dari Tibet. Orang dari Tibet itu aku. Kau? Ya. Karena aku pernah pergi ke Tibet, maka mereka menyebutku orang dari Tibet. Benar. Aku pernah mendengarnya juga, bahwa kau berguru kepada biksu Kampala di Tibet. Iya, benar. Dan sekarang kau akan mengejar mereka? Raspati, kemana perginya Eyang Balung yang membawa Bentar palsu itu? Aku rasa dia mau ke Luwu. Ke Luwu? Iya. Dia punya saudara seperguruan yang tinggal di sana. Iya. Di mana di sini yang ada menyewakan perahu layar? Pergilah kau ke kampung nelayan di sebelah sana itu. Di sana banyak orang yang menyewakan perahu layar. Baik, aku segera ke sana. Sebentar. Bukankah kau tempoh hari bersama dengan Lasmini? Iya. Lasmini masih berada di Pasir Ipis. Loh, apa yang dia kerjakan di sana? Dia sedang bingung. Sedang bingung? Iya. Setelah melihat dua Bentar saling bertemu, dia jadi bimbang. Tidak tahu lagi mana yang asli dan mana yang palsu. Kacau. Sudahlah. Nanti juga dia akan tahu sendiri. Maaf, aku sedang memburu waktu. Aku harus cepatnya dapat perahu layar untuk mengejar Eyang Balung yang berlayar ke Tanah Luwu. Iya. Kenapa Lasmini jadi tolol? Apa susahnya membedakan Bentar yang palsu dengan yang asli? Waduh, siapa lagi yang datang? Nah, itu Lasmini. Lasmini! Raspati! Lasmini, kau pasti sedang mengejar Bentar. Iya, benar. Yang kau kejar Bentar yang asli atau Bentar yang palsu? Aku bingung. Ayo, kita ke sana dulu. Ngobrol di danau itu bisa lebih tenang. Tapi aku sedang mengejar mereka. Bagi kau yang sangat berjaya, tidak akan kesulitan untuk bisa meringkus mereka semuanya dengan cepat. Tapi yang lebih penting dari itu, kau harus yakin dulu yang mana Bentar yang asli. Iya, benar. Lasmini, kenapa kau jadi linglung? Apa susahnya membedakan mana Bentar yang asli dan mana yang palsu? Bentar yang berpakaian warna putih-putih, itulah Bentar yang palsu. Dan Bentar yang berpakaian kuning-kuning, itu Bentar yang asli. Kau bisa merasa yakin, karena kau bergaul selama bertahun-tahun dengan Bentar yang kau katakan palsu. Dan kau juga, bukan? Bukankah kau bergaul dengan Bentar semenjak Bentar masih remaja? Bahkan menurut berita, pernah punya hubungan asmara yang mendalam antara kau dan dia. Iya, benar. Tentunya dengan naluri kewanitaanmu, kau akan bisa membedakannya. Iya, mulanya aku yakin benar. Bentar yang berbaju putih itu, Bentar yang asli. Dan memang sengaja aku menggiringnya ke arah hubungan badan yang lebih intim. Maksudku, ingin lebih meyakinkan. Ya, dan memang sangat meyakinkan. Tapi setelah dua-duanya hadir, dua orang Bentar sama-sama berada di hadapanku, aku jadi bimbang. Bentar yang satunya lagi, yang berbaju merah, juga sangat meyakinkan. Tatapan matanya, suaranya, desahnya, membuat aku mabuk. Hatiku tergetar, sama persis dengan setiap kali aku bermesraan dengan dia. Iya, aku mengerti kau jadi bimbang, Lasmini. Sebab aku pun begitu, karena mereka segala-galanya sama.
Tapi aku merasa yakin bahwa Bentar yang berbaju putih adalah Bentar yang palsu. Karena aku punya bukti. Bukti? Bukti yang paling menentukan. Bukti berupa apakah itu? Raspati, apakah benar kau punya bukti yang kuat untuk dapat membedakan mana Bentar yang asli dan mana Bentar yang palsu? Iya, aku punya bukti. Seperti apa bukti tersebut? Begini. Raspati, mari kita menyingkir ke Bukit Pasir Ipis. Hah? Menyingkir? Iya. Memangnya kenapa? Kenapa harus menyingkir, ha? Bentar asli sudah datang. Dia didampingi oleh Lasmini, seorang tokoh wanita yang sangat dikjaya dari Gunung Lawu. Kau takut? Tidak. Nah, kenapa harus menyingkir? Lawan saja mereka. Raspati, kita tidak boleh gegabah pada Lasmini. Kau memiliki ilmu kadikjayaan yang sangat tinggi. Aku rasa kau akan mampu menandingi Lasmini. Masalahnya bukan itu. Lalu? Inilah kesempatan yang paling baik untuk memutarbalikkan anggapan. Memutarbalikkan anggapan? Iya. Supaya semua orang punya anggapan yang salah tentang munculnya dua Bentar. Dengan cara yang jitu, aku yakin bisa terjadi salah kaprah. Aku bisa menjadi Bentar yang asli. Dan Bentar yang sekarang bersama dengan Lasmini bisa menjadi Bentar yang palsu. Caranya? Aku harus bisa bermain sandiwara, terutama di hadapan Lasmini. Bermain sandiwara seolah-olah aku ini benar-benar Bentar yang sastrawan dan bukan Bentar yang pendekar. Kau akan berpura-pura tidak bisa ilmu kadikjayaan? Iya. Iya. Begitu aku bertemu nanti dengan Bentar yang asli, aku akan berlaku sebagai seorang sastrawan yang kurang memahami ilmu kadikjayaan. Jadi kalau bertarung, aku akan mengalah. Apa? Mengalah? Iya. Tapi tidak sampai berakibat yang membahayakan keselamatan jiwaku. Kalau dia tidak mengajak kau bertarung? Disinilah diperlukan kepintaranku untuk memancing kemarahan dia. Dengan kata lain, aku harus berusaha membuat dia marah sampai menyerang aku. Lalu yang di Bukit Pasir Ipis itu siapa? Gurumu? Bukan. Lalu siapa? Namanya Eyang Balung, ketua perguruan silat di Bukit Pasir Ipis. Merupakan salah seorang sahabat guruku yang sebenarnya. Iya. Apakah Eyang Balung itu seorang tokoh juga yang memiliki ilmu yang tinggi? Lumayan juga. Tapi kalau dibandingkan dengan guruku, jauh sekali. Sebenarnya gurumu itu siapa? Kau tidak boleh tahu. Kalau begitu, kita bukan sahabat. Kau jangan salah mengerti, Raspati. Semua itu demi lancarnya perjuangan beliau. Perjuangan? Ya. Apa yang sedang diperjuangkannya itu? Meruntuhkan kerajaan Madangkara. Meruntuhkan kerajaan Madangkara? Iya. Kenapa kau punya cita-cita yang gila? Cita-cita yang gila? Maksudnya apa? Maksudnya apa mau meruntuhkan kerajaan Madangkara? Karena kerajaan Madangkara musuh kami. Kalau begitu, kau dan gurumu orang dari kerajaan lain yang bermusuhan dengan kerajaan Madangkara? Iya. Tapi cukup sampai di situ saja. Kau tidak perlu tahu semuanya. Ya, baiklah. Tetapi apakah di dalam pandanganmu, aku ini orang yang tidak bisa dipercaya memegang sesuatu rahasia? Bukan begitu. Ini semua pesan guruku. Tak seorang pun diperkenankan untuk mengetahuinya. Maaf, Raspati. Kau tentu tahu akibatnya bila kita tidak mematuhi pesan guru. Iya. Kau bisa dibunuh oleh gurumu? Itulah. Baiklah, aku mengerti. Bagus. Mari sekarang kita berangkat ke Bukit Pasir Ipis. Ya. Nah, Lasmini, begitulah ceritanya. Keparat. Aku terkecoh. Manusia busuk. Pandai benar dia mengelabui aku. Sekarang kau sudah tahu siapa di antara mereka yang asli, bukan? Iya. Lalu, kenapa kau memisahkan diri dari dia? Apakah alasanmu hanya karena kau sudah sadar? Sudah insaf? Alasanku yang paling kuat ialah niatnya untuk meruntuhkan kerajaan Madangkara. Sebab aku pikir perkara ini bukan perkara kecil, tidak main-main, tapi menyangkut perkara besar. Perkara permusuhan antara dua kerajaan. Sedangkan aku sama sekali tidak tersangkut memusuhi Madangkara. Ya,
Maksudku, aku tidak ada sangkut paut dengan salah satu kerajaan yang menjadi musuh kerajaan Madangkara. Siapa orang yang berada di balik layar ini semua? Siapa dalangnya? Dan mereka itu orang-orang dari kerajaan mana? Aku sendiri tidak menduga kalau orang itu menciptakan bentar palsu untuk kepentingan sebuah perkara yang menyangkut kepentingan sebuah kerajaan yang penting seperti Madangkara. Tadinya aku pikir hanyalah perkara kejahatan biasa yang memanfaatkan ketenaran nama Raden Bentar semata. Raspati, sebaiknya kau segera berangkat ke Madangkara. Ah? Ke Madangkara? Iya. Kau harus mengatakan hal ini kepada orang-orang Madangkara, terutama kepada ibunya Bentar, yaitu Gusti Permaisuri Dewi Pramita. Tidak. Aku tidak kenal dengan mereka. Juga mereka tidak kenal siapa aku. Jadi bagaimana mungkin aku bisa meyakinkan mereka? Mereka tidak akan percaya padaku. Kalau begitu, kau pergi dulu ke Kadipaten Jamparing. Sebab orang-orang Jamparing banyak yang kenal dengan kau ketika kau dengan bentar palsu malang melintang menyebarkan maksiat dan keonaran di sana. Aku tidak mau bunuh diri, Lasmini. Bunuh diri? Begitu aku nongol di Jamparing, seluruh rakyat langsung menggempur aku. Nah, aku tidak mau mati konyol, Lasmini. Raspati, untuk menebus dosa-dosamu, kau harus siap untuk mati. Menebus dosa tidak selamanya dengan kematian, bukan? Tapi aku mohon kepadamu, Raspati. Sebab kaulah orang satu-satunya yang memegang rahasia siapa diri Bentar yang palsu dan yang sebenarnya. Kau tentu kenal dengan Garnis. Garnis? Ya, pasti kau kenal dengan dia. Sebab dia kakak kandung Bentar. Yang aku kagetkan, kenapa kau menanyakan dia? Ya, aku pernah punya kisah masa lalu yang indah dengannya. Oh, masa lalu yang indah? Ya, begitulah. Aku pernah berhasil merebut hatinya. Kau pernah menjadi kekasih Garnis? Begitu maksudmu? Ya, hanya sebentar saja. Sebentar? Ya, cinta kilat. Kau jangan macam-macam, Raspati. Garnis gadis yang baik, bukan gadis yang gampangan. Entahlah. Yang jelas, Garnis pernah jatuh hati kepadaku. Ya, aku tidak memungkiri. Kau memang ganteng. Tentu banyak gadis-gadis yang bertekuk lutut kepadamu. Ya, tapi aku bukan pemuda mata keranjang yang gemar mempermainkan perempuan. Terserah kau. Itu urusanmu. Lalu, apa maksudmu dengan menanyakan Garnis? Hanya dialah orang satu-satunya yang mungkin akan bisa mempercayai aku. Jadi, kau akan menemui dia? Iya. Sayang, Raspati. Aku tidak tahu di mana dia berada. Tapi, ya kemungkinan besar masih berada di Madangkara. Atau di Kadipaten Jamparing. Rupanya tidak gampang untuk bisa menemui Garnis. Kenapa kau tidak mempergunakan ilmu kadikjayaan yang kau miliki untuk menyusup ke dalam keraton Madangkara? Ya, mungkin hanya ada satu jalan, yaitu dengan menyamar. Lakukanlah, karena aku benar-benar membutuhkan pertolonganmu. Sekali lagi, Raspati, aku mohon, sampaikanlah semuanya kepada Garnis, supaya perkara ini cepat selesai. Kasihan Bentar. Dia tidak bisa masuk ke dalam tempatnya, baik di Madangkara maupun di Jamparing. Iya, aku akan membantumu, Lasmini. Terima kasih, Raspati. Kau akan terus mengejar Bentar palsu, bukan? Iya. Itu, di sebelah sana, ada sebuah kampung nelayan. Di sana kau bisa memperoleh sewaan perahu layar yang baik. Iya, aku segera berangkat. Paksi Jaldara mana? Ikut dengan Pak Alit ke kebun kelapa. Katanya hari ini ingin makan buah kelapa muda yang banyak. Oh, kalau begitu kebetulan. Kebetulan? Jaka Somara sudah siuman. Oh, iya. Iya, begitu siuman langsung menanyakan Paksi. Rupanya Jaka Somara masih penasaran kepada Paksi. Itulah, bisa berbahaya kalau dia melihat Paksi ada di sini. Mereka bisa bertarung lagi. Iya,
Paksi wataknya keras, mudah marah. Jaka Semara juga keras kepala. Dua-duanya tidak ada yang mau mengalah. Bisa berkelahi terus-terusan. Nah, kalian tetap di sini. Aku mau masuk lagi ke dalam rumah memeriksa Jaka Semara. Iya, Kak Darnis. Oh, kau semakin sehat, Jaka. Oh, Garnis. Syukurlah kau sudah sehat dan sudah bisa duduk. Mana Paksi? Paksi Jaladara anaknya Mantili itu. Sudah pulang ke Madangkara? Aku harus ke Madangkara. Untuk bertarung lagi dengan Paksi? Iya. Sia-sia Jaka Semara. Sia-sia? Kau mau melakukan sebuah pekerjaan yang sia-sia, bukan? 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 Aku jauh-jauh dari Sanggam ke Madangkara untuk menyelesaikan sebuah perkara yang sangat besar artinya bagi pribadiku, terutama bagi kedua orang tuaku. Paksi tidak tahu menahu tentang masa silam yang terjadi di antara ayahmu dan ibunya. Tapi dia sudah menyatakan kesediaannya untuk menanggung semua akibat yang diperbuat ibunya di masa lalu. Ya, itu perkataan Paksi yang sedang diliputi perasaan marah. Jadi sebuah ungkapan yang tidak dilandasi oleh pertimbangan yang matang. Aku mengerti kau sedih dan kecewa menyaksikan kertakan yang terjadi di dalam kehidupan ayah dan ibumu. Tapi itu bukan alasan bagimu untuk melimpahkan kepada orang lain. Kau merasa yakin bahwa penyebab keretakan itu dikarenakan oleh Mantili. Kemudian kau akan menghajar semua keturunan Mantili. Itu salah besar, Jaka. Sebab dengan begitu, kau menanam bibit permusuhan di mana-mana, sekaligus menimbun dosa. Apa yang kau ingin suatu perbaikan, malah sebaiknya yang kau dapatkan adalah malapetaka. Karena untuk menyelamatkan keretakan bukan dengan menimbulkan keonaran, melainkan dengan perenungan alias mawas diri. Kau menyuruh aku mawas diri? Bukan kau, tapi ayahmu. Ayahku? Maaf, aku tidak mengatakan ayahmu kurang bijak. Yang aku maksudkan, ayahmu seharusnya tahu masa lalu ya, masa lalu. Masa sekarang ya sekarang. Lagi pula Mantili sudah mengundurkan diri dari dunia ramai karena umurnya yang sudah usur. Di mana Mantili mengasingkan diri? Aku tidak akan mengatakannya kepadamu, sebab belum waktunya. Apa maksudnya dengan mengatakan belum waktunya? Aku tidak bisa mengatakannya kepadamu. Sebab jangankan kepadamu, kepada Paksi saja aku tidak akan mengatakannya. Nampaknya kau sangat istimewa, sehingga hanya engkau yang tahu. Ya, aku juga tidak tahu. Loh, bagaimana kau ini? Aku hanya ketitipan pesan. Dan pesan itu dari Tuanku Brahma. Nah, aku tidak mau jadi anak yang terkutuk karena tidak bisa mengemban sebuah pesan. Aku yakin kehadiranmu akan membuat semua pihak gembira, terutama di pihak keluarga Raja Madangkara. Karena kehadiranmu akan menyambung tali persaudaraan yang pernah terputus. Aku juga sebenarnya merasa gembira dapat berjumpa dengan para putra Madangkara, terutama Paksi Jaladara sebagai putra tunggal Bibi Mantili. Tapi rasa kecewaku yang amat dalam membuat aku menaruh dendam. Peliharalah rasa gembiramu itu agar rasa kecewamu dapat tersingkir. Sekarang aku bertanya, apakah ayahmu atau ibumu pernah menyuruh kau untuk memusuhi keluarga Madangkara? Tidak. Nah, bila demikian, mengapa kau mengambil kehendak sendiri tanpa minta pertimbangan dari kedua orang tuamu? Ya, aku terlalu menurutkan nafsu amarah. Terima kasih Jaka Semara. Dengan demikian kau telah menyadari kekeliruanmu. Iya. Lupakanlah semuanya. Sekarang marilah kita saling berjabat tangan untuk sama-sama berjuang menegakkan kembali keadilan dan kebenaran dengan menumpaskan prasangka murka dari muka bumi ini. Baik. Aku bersedia. Apakah kalian ingin meneruskan kebiasaan orang tua kalian? Maksudmu? Iya. Sebagai kaum bangsawan, para putra utama kerajaan Madangkara, seharusnya kalian lebih banyak menghabiskan waktu di keraton dan bukannya berkeliaran di hutan mengembara seperti para orang tua kalian dulu. Tepat katamu. Seperti kebiasaan para orang tua kami di masa lalu, yang gemar bertualang, mengembara menjelajahi alam jagat raya dalam usaha menumpas kejahatan. Siapa penjahat yang kalian cari? Bentar. Bentar? Kenapa kau terkejut? Di sepanjang perjalanan,
Banyak aku dengar tentang munculnya Bentar yang berwatak jahat. Kami semua prihatin, sebab Bentar yang sangat baik berubah menjadi jahat. Lalu kalian akan membunuhnya, begitu? Tentu saja tidak. Lalu? Kami akan menyadarkannya kalau dia masih berwatak jahat. Tapi kalau sudah sadar, kembali menjadi orang baik-baik, kami akan mengajaknya pulang ke Madangkara. Dia sudah baik. Sudah baik? Maksudmu? Aku sudah bertemu dengan Bentar. Hah? Iya, aku bertemu dengan dia. Berdua dengan Lasmini. Dengan Lasmini? Iya. Di mana? Di sebuah padang tandus, dekat pantai utara. Kapan? Belum lama, kira-kira 1 bulan yang lalu. Oh, ayo, kita kejar mereka. Ya, kalau bersama Lasmini, tentu dia Bentar yang asli. Bentar yang asli? Memangnya ada yang palsu? Iya, kami beranggapan begitu. Sebab saat itu muncul 2 orang yang sama-sama mengaku bernama Bentar. Jadi tentu ada asli dan ada yang palsu. Wah, menarik juga. Lalu, Bentar yang bersama ibuku itu, yang bertemu dengan kamu, apakah? Ibumu? Lasmini itu ibuku. Ibu kandung? Iya. Pantas, segala-galanya sama. Tapi kau lebih cantik. Terima kasih. Anjani kan anaknya, jadi lebih muda, lebih segar. Iya, benar. Yang bertemu dengan kamu itu Bentar yang baik? Iya, baik sekali. Perilakunya menunjukkan dia benar-benar sebagai seorang putra dari kalangan bangsawan. Kalau begitu, pasti dia Bentar yang asli. Dan sekarang kau jadi penunjuk jalan. Penunjuk jalan? Kamu kan yang tahu tempat itu, bukan? Jadi kalian mau pergi ke padang tandus itu? Iya. Baiklah, mari kita segera berangkat. Udara di sini memang panas, tidak ada pohon, juga tidak ada angin. Jangan takut, sebentar lagi kita akan memasuki daerah yang subur, yang hawanya sejuk. Kak Garnis, kok yakin? Sebab samar-samar aku mendengar suara air sungai yang mengalir deras. Oh ya? Aku tidak mendengar apa-apa. Yang terdengar hanya suara langkah kuda dan dengus napas kuda. Belajar silat bertahun-tahun, telingamu masih saja bebal. Alah, kau juga sama. Aku dengar kok. Benar. Benar? Coba, dari arah mana sungai itu berada? Masih jauh, sedang, atau sudah dekat? Kemudian, sungai itu berada di sebuah lembah atau di dataran rendah yang biasa? Dari arah barat, dalam jarak yang sedang, dan sungai itu berada di sebuah lekuk dataran yang biasa saja. Bagaimana, Kak Garnis? Iya, betul. Nah, betul kan? Pintar. Sudah kelihatan. Asik. Sungai itu lebar dan airnya jernih. Bisa buat memandikan kuda. Sayang, sungai yang jernih seperti itu hanya buat memandikan kuda. Kita dulu yang mandi, baru kuda. Jadinya tidak kotor. Mandikan saja di hilir, kan bisa. Iya, begitu juga bisa. Jalanan menuju ke sungai itu menurun. Lebih baik kuda-kuda ini kita tinggalkan saja di sini. Jangan, nanti ada yang mencuri. Kuda-kuda kita kan mahal. Turun semuanya dari kuda, lalu dituntun ke bawah. Iya, benar. Ada orang. Mana? Itu, sedang berjongkok di tepi sungai. Iya, sedang mencuci muka. Nah, orang itu berdiri dan menoleh ke sini, memperhatikan kita. Hah? Ada apa, Kak Ganes? Raspati. Siapa? Raspati. Orang itu Raspati. Teman Kak Garnis? Iya. Garnis! Orang itu memanggil Kak Garnis.
Dan dia berjalan menuju ke sini. Loh, kenapa Kak Garnis tidak membalas panggilannya? Iya, Kak Garnis malah gemetar dan gugup sekali. Ada apa Kak Garnis? Apakah pemuda itu musuh Kak Garnis? Jangan takut. Kita gempur saja dia. Jangan. Dia bukan musuh. Lalu, kenapa Kak Garnis kelihatan pucat dan gugup? Tidak apa-apa. Biarkan dia ke sini, mendekati kita. Garnis, apa kabar? Baik. Hai, bukankah kau teman Bentar? Iya, aku ingat sekarang. Orang ini yang membantu Bentar membuat onar di Kadipaten Jamparing. Makanya dari tadi rasanya aku pernah melihat kau. Iya, kau Raspati, manusia terkutuk yang menyebarkan maksiat dan kerusuhan di Jamparing. Kau ada di sini, pasti mau menjebak kami. Jangan bergerak. Kau ditangkap, Raspati. Iya, aku tidak akan melawan. Silahkan, kalau mau ditangkap. Iya. Anjani, Dewi Dara, ambil tali. Iya. Ikat tangan dan kakinya, lalu kita pantek di pohon itu. Iya. Paksi, akan kita biarkan saja Raspati diikat pada pohon seperti itu? Iya, kita biarkan sampai 3 hari. 3 hari? Kau jangan gila, Paksi. Dia bisa mati. Iya, dia bisa mati lemas. 3 hari 3 malam dipatok seperti itu. Siang kena panas, malam kedinginan, lalu kehujanan, tanpa makan dan minum. Kau kejam, Paksi. Jangan menyiksa manusia seperti itu. Itu belum seberapa dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukannya. Meskipun begitu kan tidak boleh langsung dihukum. Tapi harus diperiksa dulu dengan teliti, baru dihukum. Menurut kau, bagaimana Jaka? Kalau dia, siapa namanya? Raspati. Nah, kalau Raspati itu seorang manusia yang pernah membuat suatu pekerjaan yang terkutuk, merugikan orang banyak, dibikin seperti itu ya cukup wajar. Kau sama saja, punya watak yang bengis. Iya, dua-duanya turunan manusia kejam. Paksi turunan Mantili, kejam dan bengis. Juga kau Jaka Semara, turunan Raden Samba yang... Bapakku bukan orang yang kejam. Buktinya sekarang? Aku kan cuma bermaksud, kalau orang itu penjahat besar, wajib dihukum yang berat. Cuma itu maksudku. Kita serahkan pada Kak Garnis saja. Tidak bisa. Kenapa? Kak Garnis melamun terus. Iya ya. Kenapa Kak Garnis jadi begitu? Biasa, penyakit cinta. Apa? Penyakit cinta? Kau jangan main-main, Jaka. Kak Garnis wanita baik-baik. Sudah bertunangan dengan Widura. Itu kan sekarang. Tapi masa lalu Kak Garnis, apa kalian tahu? Aku sependapat dengan Jaka Somara. Tidak mungkin Kak Garnis tidak pernah punya masalah dengan Raspati. Kalau kemunculan Raspati membuatnya seperti itu, termenung dan melamun, duduk menyendiri. Iya juga ya. Kak Garnis selalu bersikap tenang dan jarang gugup. Tapi begitu melihat Raspati, dia jadi gugup sekali. Wajahnya mendadak jadi pucat dan tubuhnya gemetar, salah tingkah. Nah, sikap yang seperti itu yang diperlihatkan seorang wanita bila melihat laki-laki tidak akan salah. Pasti menyangkut perkara cinta asmara. Kau punya pengalaman seperti itu barangkali? Oh, sering. Hah? Sering? Iya, aku kan jagoan cinta. Pacarku banyak, di mana-mana. Ganti-ganti terus. Cocok. Pemuda macam kau, cocok jadi laki-laki mata keranjang. Karena sikap Kak Garnis seperti itu terhadap Raspati, maka kita suruh Kak Garnis yang mengadili Raspati. Bagaimana? Setuju? Setuju. Kenapa aku harus mengadili Raspati? Iya. Karena Kak Garnis yang paling tua di antara kami. Tentu Kak Garnis lebih bijaksana daripada kami. Aku rasa kau juga bisa, Paksi. Iya. Saya tidak mau ikut campur urusan pribadi Kak Garnis. Walau bagaimana, peristiwa di masa yang silam, di mana Garnis pernah punya hubungan asmara dengan Raspati, sedikit banyak membuat Garnis terkesima bertemu kembali dengan Raspati.
di sebuah tempat yang tidak terduga. Bagaimana, Paksi? Beres. Beres bagaimana? Kak Garnis bersedia mengadili Raspati. Bagus. Berarti antara Kak Garnis dan Raspati tidak ada apa-apa. Wah, kamu salah. Salah? Justru sebaliknya. Sebaliknya? Iya. Perkaranya bukan perkara yang sepele, tapi perkara yang berat. Berat? Iya. Kak Garnis nyeleweng. Hah? Nyeleweng? Iya. Kak Garnis tidak setia pada Kakang Widura. Kak Garnis main serong dengan Raspati. Aku tidak percaya. Kak Garnis kan alim. Justru perempuan yang alim yang suka nyeleweng. Apa? Kau jangan bicara sembarangan, Anjani. Tapi tidak semuanya kok. Maksudmu? Cinta itu sakti mandraguna. Lebih dikjaya dari ilmu kedikjayaan yang tertinggi. Tidak peduli dia perempuan jalang atau perempuan yang alim. Kalau sudah kena, habis. Tapi rasanya tidak mungkin. Sangat mustahil wanita alim seperti Kak Garnis sampai hati berbuat begitu. Kak Garnis sudah menikah belum? Bagaimana, Jaka? Kak Garnis sudah punya suami belum? Belum. Baru bertunangan. Jadi baru pacaran? Iya. Ah, itu sih biasa. Biasa? Kalau cuma pacar, lalu pacaran lagi dengan yang lain, itu biasa. Kenapa harus diributkan? Ngawur. Itu tidak boleh. Biarpun baru pacaran, harus tetap setia. Iya, harus belajar setia semenjak pacaran. Supaya nanti kalau sudah kawin, sudah terbiasa dengan kesetiaan. Tidak gampang jatuh hati terhadap orang lain. Di muka bumi ini, tidak ada orang yang setia. Baik laki-laki atau perempuan, sama. Sekalipun dia sudah punya istri, pasti akan menyukai perempuan lain. Begitu juga perempuan. Meskipun sudah punya suami, mesti suatu ketika akan menyukai laki-laki lain. Memang, tapi kan harus bisa mengendalikan diri, menahan diri untuk tidak berbuat yang tidak baik. Nah, mengendalikan diri itulah yang dinamakan kesetiaan. Rupanya kau pemuja kesetiaan. Iya, sebab kata ibuku, setia itu nikmat, dan kesetiaan itu adalah kenikmatan. Kenapa begitu? Kalau kita setia, hidup kita kan akan tenang. Tapi kalau tidak setia, hidup kita tidak akan tenang. Resah dan gelisah terus, setiap saat dibayangi oleh perasaan dosa. Iya, kau benar. Sudah, jangan ramai terus. Kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Kak Garnis terhadap Raspati. Iya. Kaku banget. Raspati yang diikat pada batang pohon menundukkan kepala. Nampaknya dia malu atau sungkan pada Kak Garnis. Kak Garnis juga sama. Berjalan hilir mudik sambil menundukkan kepala. Tidak berani memandang wajah Raspati. Nampak jelas, di antara mereka pernah terjadi hubungan yang mendalam. Iya, benar. Kau muncul di tempat ini. Apa maksudnya? Sengaja mencegat kami atau hanya kebetulan saja? Aku sedang mencari kamu. Mencari aku? Iya. Mau apa mencari aku? Disuruh oleh Bentar untuk membunuh aku karena aku kakak kandung Bentar? Oh, bukan. Bukan? Ada 3 perkara yang mendorong aku mencarimu. 3 perkara? 1. Aku minta maaf atas segala perbuatanku yang pernah aku lakukan terhadapmu di masa yang lalu. Aku tidak sudi lagi mengungkit-ungkit peristiwa itu. Iya, terserah padamu. Pokoknya, aku minta maaf. Cukup. Lalu yang kedua? Aku akan menyerahkan diri kepada petugas yang berwenang di Kerajaan Madangkara. Sehubungan kejahatanku selama ini, aku menjadi kawan Bentar, menyebarkan maksiat, dan membuat malapetaka di Kadipaten Jamparing. Aku sebagai putra sulung Gusti Permaisuri Dewi Pramita memperoleh kedudukan dan jabatan yang tinggi di Madangkara. Aku adalah orang penting di Madangkara yang punya wewenang tinggi. Jadi kau bisa langsung menyerahkan diri kepadaku. Dan selanjutnya, aku punya wewenang untuk menghukum kamu. Terima kasih. Bila demikian, aku tidak usah jauh-jauh pergi ke Madangkara. Sebab di sini ada seorang pejabat penting yang punya wewenang tinggi. Kau memang penjahat besar yang harus dihukum dengan berat. Tapi katakan dulu, apa perkara yang ketiga? Ya, aku menyimpan rahasia tentang siapa Bentar yang menjadi biang keladi dari semua malapetaka yang terjadi di Kadipaten Jamparing ini.
Rahasia? Iya. Katakan, apa rahasia itu? Bentar itu adalah bentar yang palsu. Bentar palsu? Iya. Dia sebenarnya seorang penjahat yang dapat berubah wujudnya menjadi bentar. Sama dan serupa dalam segala hal. Kau jangan mengada-ngada, Raspati. Mengada-ada? Aku bukan anak kecil yang percaya pada cerita tahyul tentang nenek sihir yang bisa menjelma menjadi seorang putri yang cantik jelita. Garnis, aku tidak sedang mengarang sebuah cerita tahyul. Ini kenyataan yang sebenarnya. Setinggi-tingginya orang memiliki ilmu. Apapun nama jenis ilmu itu, tidak akan bisa melakukan sesuatu yang mustahil. Kalau merubah wajah seseorang agar mirip atau benar-benar sama dengan orang lain, itu mungkin bisa. Tapi itu pun tidak gampang. Harus punya alat-alat rias yang serba lengkap dan dilakukan oleh seorang ahli rias yang paling hebat. Iya. Tapi untuk menyamakan perilaku, gerak-gerik, sampai yang sekecil-kecilnya adalah mustahil. Akan sama dan serupa seperti itu. Apalagi suara. Tidak mungkin suara seseorang dapat dirubah menjadi sama dengan orang lain. Sebab di kolong jagat ini, satupun manusia tidak ada yang memiliki suara yang sama. Tapi jelas. Kenyataannya ada, bukan? Jangan kau paksa aku untuk mempercayai ocehanmu yang penuh dusta itu. Tidak sadarkah kau, Raspati, bahwa kau pendusta paling ulung? Dengan lagakmu sebagai seorang kaum bangsawan, berpakaian perlente, bertutur kata lemah lembut, kau kelabui semua orang bahwa kau sebenarnya manusia jahanam, pembunuh bayaran, sampai-sampai aku pun terkecoh. Kau bajingan. Rupanya kau menjadi dendam padaku, Garnis. Aku dendam karena aku tertipu. Itulah makanya aku memisahkan diri dari bentar palsu. Karena aku sudah sadar, Garnis. Aku insaf bahwa aku ini seorang penipu. Dan sebagai perwujudan dari rasa penyesalanku yang sangat dalam, sekaligus sebagai penebus dosa, aku mencarimu, Garnis. Untuk minta ampun, untuk menyerahkan diri, dan untuk menyampaikan sebuah rahasia. Rahasia yang akan menentukan masa depan rakyat dan kerajaan Madangkara. Terutama bagi kau sebagai kakak kandung dari Raden Bentar. Dan ibumu, Ibunda Gusti Permaisuri Dewi Pramita, sebagai ibu kandung Raden Bentar. Baik, kalau itu yang kau maui. Berarti kau siap untuk mati. Ya, hal itu sudah aku perhitungkan, Garnis. Dan aku siap. Bagus. Aku akan membuka tali yang mengikat tubuhmu pada pohon ini. Lalu aku giring ke sungai itu, dan di tengah sungai itu aku penggal lehermu. Dan mayatmu aku hanyutkan di sungai untuk menjadi santapan ikan di muara. Lakukanlah. Lihat, Kak Garnis membuka tali yang mengikat Raspati pada batang pohon. Mungkin merasa kasihan. 1 hari penuh Raspati diikat pada batang pohon seperti itu. Diam-diam Kak Garnis kejam juga ya. Melakukan pembicaraan yang lama sekali dengan Raspati yang dalam keadaan terikat. Hanya ikatan pada tubuhnya saja yang dibuka, tapi tali yang mengikat tangannya tidak. Iya, mungkin hanya mau disuruh duduk supaya tidak terlalu pegal. Loh, digiring ke sungai. Mau diapakan Raspati itu? Digiring ke sungai? Mau disuruh mandi barangkali. Ngawur. Terus dibawa ke tengah-tengah. Mau mencari bagian dasar sungai yang paling dalam barangkali. Nah, di atas sebuah batu besar, Raspati disuruh berlutut. Kak Garnis mencabut pedang. Wah, bahaya. Raspati mau dibunuh. Iya, Raspati mau dipenggal. Ayo, kita cegah. Ayo. Berlutut. Sudah. Berdoalah sebelum aku penggal lehermu dan jiwamu melayang ke neraka. Iya. Kak Garnis, jangan. Kak Garnis, jangan. Mau apa kalian? Kak Garnis, jangan. Jangan, Kak Garnis. Kak Garnis, jangan berbuat kejam. Lebih baik dibawa dulu ke Madangkara. Baru diadili di depan sidang. Baru dihukum. Iya, jangan dibunuh dulu. Mungkin ada hukuman lain yang lebih adil. Mengapa kalian jadi berubah?
Bukankah kalian yang minta aku mengadili Raspati? Hanya mengadili saja, bukan menghukum. Perintah Rai Mas Prabu Wanapati sudah jelas. Raden Bentar dan semua begundalnya harus dibunuh. Nah, menunggu apa lagi? Mundur semuanya. Nah, Raspati, kau akan dihukum mati. Dan sebelum lehermu aku penggal, apa pesanmu yang terakhir? Pesanku hanyalah pesan Lasmini. Pesan Lasmini? Iya. Aku hanya sebagai penyambung lidah untuk menyampaikan pesan Lasmini untuk Garnis. Berarti sebelum kau sampai ke tempat ini dan bertemu dengan kami, kau bertemu terlebih dulu dengan ibuku, Lasmini? Iya, benar. Kapan dan di mana? Di kampung nelayan di pantai utara. 1 bulan yang lalu. Kalau begitu, tidak lama setelah aku berjumpa pula dengan mereka. Iya, benar. Jaka Somara, apa yang kau maksud dengan mereka? Mereka berdua, Lasmini dan Bentar. Bentar yang asli. Berarti kau juga Raspati bertemu dengan Lasmini berdua dengan Bentar? Benar. Lalu apa pesan ibuku, Lasmini? Iya, aku harus mencari Garnis untuk menyampaikan rahasia bahwa Bentar yang membuat onar di Kadipaten Jamparing ialah Bentar yang palsu. Sedangkan Bentar yang bersama dengan Lasmini ialah Bentar yang asli. Tepat dugaanku. Dari dulu aku sudah yakin bahwa Kakang Bentar yang selalu berduaan dengan Lasmini adalah Kakang Bentar yang asli. Dan kedua Bentar itu sudah bertarung. Bertarung? Iya. Bentar yang palsu dengan Bentar yang asli bertarung di Bukit Pasir Ipis. Siapa yang menang? Bentar yang palsu yang kalah. Tapi dia melarikan diri dan dikejar terus oleh Bentar yang asli bersama Lasmini. Wah, sulit bagi kita untuk dapat menemukan mereka. Sebab orang yang melarikan diri arahnya tidak menentu. Mudah sekali. Mudah? Dia melarikan diri ke Tanah Luwu. Ke Tanah Luwu? Tanah Luwu berada di seberang lautan, di sebelah timur Pulau Hujung Tanah. Berarti kita harus berlayar menyeberangi lautan. Tidak apa. Iya, apa boleh buat. Demi kepentingan Madangkara, apapun harus kita tempuh. Apa kata-katamu bisa dipercaya, Raspati? Atau kau sedang mengarang cerita dusta supaya kau dapat pengampunan dari kami? Saksinya ada, yaitu saudara ini, Jaka Somara. Meskipun tidak lengkap, tapi sudah cukup untuk mendukung aku bahwa aku tidak sedang berdusta. Iya, aku mendukung Raspati. Dan mudah-mudahan mereka belum berganti baju. Apa maksudmu dengan berganti baju? Untuk memudahkan dalam membedakan mana Bentar yang asli dan mana yang palsu. Bentar yang asli berpakaian kuning-kuning dan Bentar yang palsu berpakaian putih-putih. Bagus. Dengan begitu, tidak sukar bagi kita untuk membedakan mereka. Ayo, kita segera berangkat. Lalu, Raspati mau diapakan? Dibebaskan? Tidak. Dia harus tetap dihukum. Tapi jangan dihukum mati, Kak Garnis. Adakah hukuman lain yang lebih pantas dari hukuman mati bagi penjahat besar seperti dia? Tapi dia berjasa memberitahu kita tentang rahasia Bentar. Dia penjahat, tapi berjasa. Lalu harus diapakan? Ditimbang berat mana? Besar jasanya atau berat kejahatannya? Kalau begitu, harus diadili di depan sidang pengadilan yang resmi di Madangkara. Ya, suruh saja dia pergi ke Madangkara. Benar, kalau memang sudah insaf dan berniat mau menyerahkan diri, pergi saja sendiri ke Madangkara. Tapi lebih baik diuji. Diuji? Iya. Kalau disuruh pergi sendiri, ada kemungkinan akan melarikan diri. Jadi kita bawa saja. Selain kita bisa menguji kebenaran dari ceritanya tentang rahasia Bentar palsu, juga sekaligus kita bisa menjaganya dari kemungkinan melarikan diri. Kalau berbuat macam-macam, kita gempur rame-rame. Iya, aku setuju. Aku juga setuju. Raspati. Iya. Itu adalah keputusan kami. Dan kau bagaimana? Sebenarnya kalau aku disuruh pergi sendiri ke Madangkara, aku tidak akan melarikan diri. Sebab tekadku sudah bulat untuk menebus dosa. Dan untuk itu aku siap untuk mati. Tapi keinginan untuk menyertai kalian pergi ke Tanah Luwu lebih besar.
Karena selain untuk membuktikan kebenaran dari semua uraianku, juga aku ingin membuat perhitungan dengan bentar palsu yang telah menjerumuskan aku ke dalam jurang kenistaan. Bagus. Kalau begitu, mari segera kita berangkat. Bagus. Perahu layar ini cukup besar dan nampaknya kuat. Bisa dipakai berlayar menyeberangi lautan yang luas dalam jarak yang jauh. Untung ada nelayan yang mau menyewakan perahu layarnya pada kita. Raspati, berapa lama kita harus berlayar di lautan untuk sampai di Tanah Luwu? Oh, iya, aku tidak tahu sebab aku belum pernah ke sana. Tapi biarlah, lama juga tidak apa. Yang penting bisa bertemu dengan Kakang Bentar. Ayo semuanya naik. Ya. Jaka, kenapa kau tidak naik? Iya, malah berdiri mematung begitu. Ayo naik. Mumpung angin baik dan udara cerah, sangat bagus untuk sebuah pelayaran. Aku tidak ikut. Tidak ikut. Jaka Sumara, apa maksudmu? Aku mau pulang ke Sanggam. Pulang? Urusanku sudah selesai. Jadi untuk apa aku keluyuran ke sana kemari? Aku bukan petualangan seperti kalian. Aku orang yang kerasan tinggal di rumah daripada mengembara ke sana kemari, tidak tentu arah dan tujuan. Kami mengembara ada tujuannya, Jaka Sumara. Kami berpetualang ada maksudnya. Mencari Bentar sekaligus menambah ilmu pengetahuan dari pengalaman yang kami jumpai di sepanjang perjalanan. Iya, bagimu mungkin baik, tapi bagiku belum tentu. Justru mumpung masih muda, kita menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Benar, tapi itu nanti. Lah, kapan? Kalau sudah tua? Sekarang juga, tapi yang jelas tidak bersama kalian saat ini. Kau ingin menjadi pendekar seorang diri, Jaka? Di muka bumi ini, tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Pasti dan harus membutuhkan manusia lainnya.